Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Siti Ayun, kelas 12-9, asal sekolah SMA Negeri 1 Waru. Di sini aku akan menjelaskan tentang pengembangan wilayah dan tata ruang Kecamatan Prambon, Sidoarjo. Konsep wilayah Kecamatan Prambon. Menurut saya, Kecamatan Prambon termasuk wilayah administrasi karena dikelola berdasarkan batas-batas politik atau hukum yang diterapkan oleh pemerintah untuk tujuan pengelolaan administrasi dan pelayanan publik. Selain termasuk dalam administrasi, Kecamatan Prambon juga termasuk wilayah homogen dan fungsional, tergantung pada aspek tertentu. Wilayah homogen, Kecamatan Prambon memiliki kesamaan dalam aspek topografi, vegetasi, dan sosial budaya. Seperti seluruh desa di Prambon memiliki lahan pertanian yang dominan atau padat yang serupa. Adanya lahan kosong seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan. Wilayah fungsional terdapat pada pusat-pusat kegiatan ekonomi sosial atau infrastruktur yang menghubungkan berbagai kebutuhan dari kecamatan tersebut, seperti adanya pasar utama yang menjadi pusat aktivitas ekonomi untuk seluruh masyarakat Kecamatan Prambon, adanya rumah sakit, pariwisata, dan monumen. Kecamatan Prambon termasuk desa karena dari komposisi wilayahnya, Prambon terdiri dari beberapa desa, bukan kelurahan. Ada 20 desa, yakni Bendot Retek, Pulang, Cangkring Turi, Gampang, Gedang Rowo, Jati Alun-Alun, Jati Kalang, Cedung Cangkring, Kajar Tengguli, Gedung Kembar, dan lain-lainnya. Dari karakteristik tersebut dapat menunjukkan bahwa wilayah Kecamatan Prambon masih memiliki karakteristik pedesaan. Kegiatan ekonomi di Kecamatan Prambon lebih dominan dalam sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, seperti padi, sayuran, kambing, sapi, dan unggas. Infrastruktur dan fasilitas di kecamatan ini mungkin belum terkomprehensif seperti daerah perkotaan. Fasilitas seperti jalan, pendidikan, dan kesehatan lebih sederhana dibandingkan dengan adanya di wilayah kota. Pola keruangan pada Kecamatan Prambon termasuk dalam pola memanjang karena rumah penduduk di sepanjang jalan Kecamatan Prambon mengikuti arus sungai, jalan raya, dan rel kereta api. Berikut contoh gambar pada pola memanjang. Teori lokasi Kecamatan Prambon dapat disimpulkan lebih cocok untuk masuk dalam teori klasik atau teori sewa tanah. Kecamatan Prambon terdiri dari lahan pertanian dan peternakan. Topografinya, Prambon terletak di dataran rendah yang umumnya digunakan untuk lahan pertanian. Daerah ini cocok untuk berbagai jenis tanaman pangan seperti padi, jagung, dan sayuran. Maka, teori ini menekankan pentingnya lahan pertanian ke pasar untuk meminimalkan biaya transportasinya. Kecamatan Prambon relatif dekat dengan pusat batas Sidoarjo, berjarak sekitar 15 hingga 20 km dari pusat kota. Kedekatan ini memberikan akses mudah bagi warga Prambon untuk berbagai keperluan seperti menjual hasil panen, ke pasar, ke pusat dengan harga lebih rendah dan biaya transportasinya juga lebih rendah. Variasi nilai sewa tanah di Kecamatan Prambon bervariasi, tergantung pada jenis lahan, lokasi, aksesibilitas, dan potensi alih fungsi lahan. Sawah dengan irigasi yang baik dan dekat dengan jalan utama atau pusat desa biasanya memiliki nilai sewa yang lebih tinggi. Sebaliknya, lahan yang kurang subur, jauh dari infrastruktur, dan berisiko tinggi terhadap banjir cenderung memiliki nilai sewa yang lebih rendah. Pola pemukiman Kecamatan Prambon termasuk ke dalam pola pemukiman memanjang yang berkembang di sepanjang jalan raya dan jalan-jalan lainnya yang menghubungkan pusat kecamatan dengan desa-desa lain. Secara strategis, pola pemukiman ini akses transportasi yang memadai untuk mendistribusikan hasil pertaniannya secara efisien serta dekat dengan sungai untuk memudahkan dalam pemantauan arus irigasi yang dibutuhkan oleh lahan persawahan di wilayah tersebut. Berikut skema teori lokasi klasik Kecamatan Prambon bertahun sewa tanah. Perubahan dalam wilayah Kecamatan Prambon tahun 2014 hingga tahun 2024.
Pada tahun 2014, belum ada pembangunan pabrik PT Wasita Beton Prikes seperti gambar di atas. Pada tahun 2014 itu belum ada pertumbuhan, belum ada pembangunan. Lalu pada tahun 2015 bulan 8 sudah ada pembangunan dan penyataan letak. Pada tahun 2024, begitulah hasil dari PT Waskita Beton Prikes. Yang kedua, belum ada pembangunan pabrik PT Juna Santosa Logistik pada tahun 2014 hingga 2024. Pada tahun 2014 belum ada sama sekali pembangunan. Lalu baru di tahun 2020 bulan 10 baru ada pembangunan, dan di tahun 2024 sudah ada pembangunan dan sudah dikelola. Yang ketiga, belum ada perumahan Mutiara Citra Apsari tahun 2014. Pada tahun 2014, di gambar tersebut masih seperti bangunan yang acak-acakan. Lalu di tahun 2015 bulan 6 sudah ada bangunan lebih banyak dari sebelumnya, dan di tahun 2024 sudah menjadi perumahan yang sangat elit. Mengubah derajat desimal ke derajat menit dan detik. Pada angka 7,4631 di gambar derajat B diubah menjadi bilangan desimal, yaitu 0,463134 dikali 60 sama dengan 27,78804. Diubah menjadi desimal, yaitu 0,78804 kali 60 sama dengan 47,2824, dan dibuatkan menjadi 47. Maka 7,463134 derajat B adalah 7 derajat 27 menit dan 47 detik S. Pada angka berikutnya 112,586850 derajat B diubah menjadi desimal, 0,586850 kali 60 sama dengan 35,211. Diubah desimal, 0,211 dikali 60 sama dengan 12,66, dibulatkan menjadi 13. Maka angka 112,586850 derajat B adalah 112 derajat 35 menit dan 13 detik E. Rencana tata ruang wilayah atau RT/RW Kecamatan Prambon. Yang pertama, peningkatan luas jalan yang menghubungkan Kecamatan Porong Kerembung Prambon. Yang kedua, menghubungkan Kecamatan Tanggulangin Tulangan. Yang ketiga, menghubungkan Kecamatan Prambon dan Tarik. Lalu yang keempat, wilayah tertinggal atau kurang berkembang meliputi wilayah Kecamatan Japon, Kecamatan Balongbendo, dan Kecamatan Prambon yang akan mendapatkan prioritas pelayanan air bersih. Yang kelima, kawasan perbatasan meliputi kawasan Tarik, Balongbendo, Legundi, Krian, Taman Waru, Prambon, Porong, dan Japon. Lalu yang keenam, ada kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan untuk lingkungan bangunan non-gedung. Terdapat situs berbangkala di Kecamatan Krian, Tarik, Prambon, Sukodono, serta Kerembung. Yang ketujuh, Kecamatan Wisata Budaya terdapat di kawasan wisata budaya situs Candi di Kecamatan Candi, Kecamatan Kerembung, Tarik, Krian, Prambon, Sukodono, dan Sedati. Alasan RT/RW. Yang pertama, pengembangan jalan kolektor primer untuk menghubungkan pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, serta peningkatan luas jalan kolektor primer dapat membuat masyarakat bahagia karena yang awalnya jalan tersebut sempit, berlubang, dan sangat tidak nyaman dilewati masyarakat menjadi lebih nyaman dan jalannya tidak lagi berlubang. Yang kedua, pengembangan prasarana pengairan air bersih untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air tanah. Kebutuhan akan air bersih dan irigasi dilakukan dengan jaringan sampai ke wilayah yang belum terjangkau. Yang awalnya peningkatan saluran dari sistem setengah teknis dan sederhana kini ditingkatkan menjadi irigasi teknis, memberikan sumber air untuk para petani agar dapat menghasilkan panen yang lebih baik dan sehat. Yang ketiga, pelestarian kawasan lindung, kawasan cagar budaya. Untuk melestarikan warisan budaya agar terlestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi generasi berikutnya. Sejarahnya, ilmu, pengetahuan, pendidikan, agama, atau kebudayaan melalui proses penetapan
pendayagunaan cagar budaya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dengan tetap memperhatikan kelestariannya, melindungi kelestarian lingkungan, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. Yang keempat, kawasan wisata budaya. Membantu melestarikan budaya yang bisa membangkitkan keinginan orang lain untuk mempromosikan wisata budaya agar destinasi wisata tersebut tetap berkembang dan hidup untuk bisa dinikmati banyak orang. Alas Prambon salah satu contoh dari Kecamatan Prambon yang telah menjadi magnet bagi wisatawan yang mencari pengalaman menyenangkan dan pengetahuan baru, serta dari wisata tersebut dapat mengoptimalkan ekonomi masyarakat sekitar. Yang kelima, SSWP Kecamatan Prambon. SSWP 4 Pertanian Teknis Zona Industri ditunjang dengan kegiatan pemukiman kepadatan rendah dengan pusat pertumbuhan. Yang pertama, zona industri yang signifikan dengan keberadaan beberapa pabrik. Salah satunya industri utama di sana yaitu PT Waskita Beton Briges yang ada di Gedung Wonokerto, Jalan Sunandar Priyo Sudarmo. Selain itu, ada PT Juna Santoso Logistik yang berfokus pada pengiriman barang dan bisnis secara efisien, berada di Desa Simokirang, Kecamatan Prambon. Kehadiran industri ini memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Dua zona ini mencakup industri dengan fokus pada pertanian teknis dan manufaktur skala kecil hingga sedang. Zona industri ditunjang dengan kegiatan pemukiman kepadatan rendah, dikembangkan fasilitas pendidikan pada desa dan pengembangan pusat agrobisnis untuk skala lokal dan regional. Pertanian teknis pada zona ini lebih banyak pada lahan pertanian, persawahan, pertambakan, dan perkebunan. Wilayah lahan sawah di Kecamatan Prambon yang paling luas yaitu ada di Desa Kedung Suko, luasnya hingga 285,66 hektar di Jalan Kedung Suko, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Pemukiman kepadatan rendah di Kecamatan Prambon pada tahun 2022 ada di Desa Cangkring Turi, yang dimana jumlah penduduknya hanya 2.495 jiwa. Kepadatan rendah tersebut mengurangi dan mempengaruhi wilayahnya. Hitung jarak wilayah atau titik henti. Jarak wilayah Kecamatan Prambon ke wilayah Surabaya yakni 34 km. Jumlah penduduk Kecamatan Prambon ada 77,372 jiwa di tahun 2022. Jumlah penduduk Surabaya ada 3.986 pada tahun 2023. Lokasi yang tepat dan strategis untuk pembangunan Pertamina yakni seperti berikut. Contoh rumusnya, DAB dibagi 1 plus akar PA dibagi PB. DAB sendiri termasuk jarak kedua wilayah dari kota A ke kota B. Banyaknya penduduk kota A, PA, PB, banyaknya penduduk kota B. Berikut contoh penghitungan jarak wilayah titik henti Kecamatan Prambon ke kota Surabaya untuk pembangunan Pertamina. Jadi jarak dari Surabaya ke Kecamatan Prambon yaitu kurang lebih 200 meter. Pada A itu Kecamatan Prambon dan B itu Surabaya. Jadi Prambon ke Surabaya sepanjang 200 m untuk pembangunan Pertamina yang cocok dalam perjalanan menuju ke kota Surabaya. Lalu Surabaya ke Kecamatan Prambon memiliki titik henti di 33,8 km. Menghitung selisihnya dari 34 km dikurangi 0,2 hasil penghitungan tadi, yaitu hasilnya dengan 33,8 km. Lokasi optimal pembangunan SPBU yang cocok yaitu berjarak 200 meter dari A Kecamatan Prambon yang dimana terletak di Jalan Sunandar Priyo Sudarmo, Kecamatan Candi, menurut Google Maps, karena jalur ini juga sering dilewati masyarakat untuk menuju ke Surabaya.
Sekiranya segitu saja dari saya tentang pembahasan pengembangan wilayah dan tata ruang Kecamatan Prambon. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.